Tribun sirkuit di awal musim 2026 bergemuruh, bukan hanya karena raungan mesin, melainkan juga isu yang menggegerkan dunia balap. Veda Ega, bintang muda asal Indonesia yang baru resmi bergabung dengan tim besar, tiba-tiba terjebak dalam kontroversi. Nomor balap yang selama ini melekat di tubuhnya, angka yang sudah menjadi identitas dan kebanggaannya, dipertanyakan hak kepemilikannya. Sebuah nomor yang sederhana bagi orang lain, namun keramat bagi Veda, kini berada di ambang perebutan. Kabar itu muncul hanya beberapa minggu sebelum balapan pertama musim 2026 dimulai. Federasi menerima pengajuan dari seorang pembalap senior Eropa yang juga mengklaim nomor tersebut sebagai bagian dari sejarah keluarganya. Media segera membakar isu itu, siapa pemilik sah nomor ini? Judul-judul besar menghiasi portal olahraga dunia. Veda yang awalnya ingin fokus pada debut musimnya, kini dipaksa menghadapi badai besar yang bisa merusak mental bahkan sebelum ia menginjakkan ban di lintasan. Di ruang konferensi tim, manajer dan sponsor membicarakan masalah itu dengan wajah tegang. Mereka khawatir kontroversi akan mengganggu citra tim dan para sponsor besar yang baru saja masuk. Namun Veda hanya duduk diam, matanya menatap angka itu pada fairing motornya. Baginya, angka itu bukan sekadar dekorasi, ia adalah simbol perjuangan, doa, dan janji yang sudah ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Bayangan masa kecil kembali menghantam ingatannya. Ia teringat saat ayahnya menggenggam erat tangannya di sebuah sirkuit kecil di tanah air, mengatakan, "Nomor ini bukan hanya angka, Veda. Suatu hari, dunia akan mengenalnya lewat namamu." Kenangan itu begitu kuat, hingga Veda merasa jiwanya akan hancur bila nomor itu benar-benar dirampas. Hatinya bergemuruh, seakan ia sedang kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada piala atau kemenangan. Namun, tak semua orang di tim berpihak padanya. Beberapa mekanik mulai berbisik bahwa Veda harus mengalah demi menghindari konflik. Bahkan, seorang petinggi sponsor terang-terangan mengatakan, "Kamu masih muda, Veda. Nomor bukan segalanya. Kami bisa buat branding lebih besar kalau kamu ganti angka." Kata-kata itu menusuk dadanya. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Sementara itu, media sosial terbakar. Fans Indonesia berbondong-bondong membuat tagar, mendukung Veda untuk mempertahankan nomor keramatnya. Namun di sisi lain, fans rival dari Eropa menyerang balik dengan tuduhan bahwa Veda hanyalah pencuri warisan. Dunia seakan terbelah dua, dan Veda berdiri sendirian di tengah pusaran badai itu. Malam itu, di kamar hotel yang sunyi, Veda duduk menatap helmnya yang sudah terukir nomor keramat itu. Tangannya gemetar, tetapi matanya menyala penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya. "Nomor ini bukan hanya milikku, nomor ini adalah darah, janji, dan kebanggaan. Jika mereka ingin merampasnya, mereka harus mengalahkanku di lintasan." Pagi itu, Veda terbangun lebih awal dari biasanya. Di luar jendela hotel, langit masih kelam, seolah menegaskan betapa berat beban yang sedang ia pikul. Ia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah kotak tua yang selalu ia bawa dalam setiap perjalanan. Di dalamnya terdapat foto lama dirinya bersama sang ayah di sirkuit tanah air, keduanya tersenyum polos dengan motor kecil berwarna merah kusam. Di sisi foto itu, tertempel selembar kertas lusuh bertuliskan angka keramat yang kini diperebutkan. Hatinya bergetar, ingatan itu membawanya kembali ke masa kecil. Ia masih ingat betapa sulit hidup mereka saat itu, ibunya berjualan kecil-kecilan untuk membiayai latihan, sementara ayahnya bekerja serabutan demi membeli ban bekas. Namun di tengah kesulitan itu, ayahnya selalu menanamkan satu hal, "Veda, jangan pernah lepaskan nomor ini. Itu bukan sekadar angka, itu janji bahwa kau akan bertarung sampai akhir." Kata-kata itu menjadi kompas hidupnya, mengarahkan setiap langkah hingga kini ia berada di panggung dunia. Setiap kali ia mengenakan nomor itu di motornya, Veda merasa seakan ayahnya ada di sampingnya, memberi dorongan tak terlihat. Baginya,
Nomor itu adalah suara semesta yang selalu berbisik, kau tidak sendirian. Maka ketika orang lain mencoba merebutnya, sama saja dengan merampas kenangan dan janji yang sudah ia ikrarkan seumur hidup. Namun dunia balap tak pernah mengenal belas kasihan. Malam sebelumnya, manajer tim kembali mengingatkan bahwa federasi bisa saja memutuskan untuk mencabut haknya atas nomor itu jika bukti sejarah rival lebih kuat. Veda terdiam lama, tetapi di dalam hatinya berkobar api yang lebih besar. Kalau begitu, aku akan buktikan di lintasan. Nomor ini akan bersinar lewat darah dan keringatku, bukan lewat dokumen atau klaim sejarah. Hari itu ia pergi ke sirkuit lebih awal untuk latihan. Saat menatap motor dengan nomor keramat yang terpampang jelas, ia merasakan beban sekaligus kekuatan. Para mekanik memperhatikannya dengan tatapan berbeda, ada yang ragu, ada pula yang diam-diam kagum pada tekadnya. Veda memasang helmnya, lalu berbisik lirih sebelum menyalakan mesin, "Ayah, ini untukmu. Aku akan pertahankan janji kita, apapun risikonya." Ketika mesin meraung, suara itu seakan menyatu dengan jantungnya. Veda melesat di lintasan kosong, setiap tikungan diambil dengan ketegasan, setiap tarikan gas dipenuhi amarah yang terpendam. Seolah-olah ia sedang menantang dunia yang ingin merampas segalanya darinya. Bagi Veda, lintasan itu adalah medan perang, dan nomor keramat itu adalah panji yang akan ia bawa sampai akhir. Di tribun yang masih sepi, seorang jurnalis asing diam-diam menyaksikan latihannya. Ia menulis dalam catatannya, anak muda ini bukan sekadar pembalap. Nomor itu hidup di dalam dirinya. Jika dunia memaksa merebutnya, dunia akan menyalakan api yang lebih besar. Kata-kata itu kelak menjadi pembuka babak baru, di mana warisan dan janji akan diuji dengan cara paling brutal di lintasan. Hari itu, langit sirkuit tampak kelabu ketika kabar mengejutkan menyebar di padok. Rival besar Veda akhirnya muncul di depan publik, seorang pembalap muda asal Eropa bernama Leonhard Krüger, pewaris keluarga pembalap legendaris Jerman. Dengan wajah dingin dan sorot mata penuh arogansi, ia menyatakan di konferensi pers bahwa nomor keramat yang kini dipakai Veda adalah hak waris keluarga Krüger dan sudah seharusnya kembali ke tangan yang sah. Ucapannya disambut tepuk tangan dari sebagian wartawan, tapi juga hujan kritik dari fans Veda di tanah air. Leonhard bukan pembalap sembarangan. Ia datang dari akademi balap bergengsi, dengan catatan prestasi mentereng sejak junior. Namun yang membuatnya semakin berbahaya adalah sifatnya yang penuh perhitungan. Ia tidak hanya bertarung di lintasan, tetapi juga mahir memainkan media dan politik di balik layar. Ia tahu bahwa dengan merebut nomor itu dari Veda, ia bukan hanya mendapatkan simbol keluarga, tapi juga mematahkan mental lawan sebelum musim benar-benar dimulai. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, Veda hanya menatap kosong ke arah layar televisi di ruang tim. Bibirnya terkatup rapat, tetapi matanya menyala seperti bara. "Jadi dia orangnya," gumamnya pelan. Leonhard baru berusia setahun lebih tua darinya, namun cara bicaranya seolah ia sudah menguasai dunia. Veda merasa darahnya mendidih. Ini bukan sekadar pertarungan angka, tapi benturan harga diri dan masa depan. Beberapa jam kemudian, keduanya tanpa sengaja bertemu di pit lane. Leonhard melangkah dengan percaya diri, lalu berhenti tepat di depan Veda. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Nikmatilah nomor itu selagi bisa, bocah. Karena pada akhir musim, dunia akan tahu siapa pemilik sejati angka itu." Kata-kata itu bagaikan pisau dingin yang menusuk dada Veda. Namun alih-alih marah, ia hanya menatap balik dengan tatapan tajam, seolah menjawab tanpa kata, "Kau harus melewati aku dulu." Di luar padok, media segera membesar-besarkan pertemuan singkat itu. Judul berita sensasional muncul, "Duel dua pewaris nomor keramat, Veda vs Krüger." Tekanan semakin menggila. Bahkan, federasi balap pun mulai mempertimbangkan untuk mengadakan sidang khusus membahas perebutan nomor tersebut. Semua mata kini tertuju pada dua anak muda yang seakan ditakdirkan untuk saling menghancurkan. Meski tampak tenang di luar,
hati Veda sebenarnya bergemuruh. Ia tahu Leonhard bukan sekadar omong kosong. Di lintasan, Leonhard punya kecepatan brutal, gaya agresif, dan keberanian yang membuat banyak lawan gentar. Namun justru itulah yang membakar tekad Veda. Kalau dia ingin merebut nomor ini, pikirnya, maka dia harus mengalahkanku di setiap tikungan, di setiap detik, di setiap keringat yang kupersembahkan. Malam itu, sebelum tidur, Veda kembali membuka kotak kecil berisi foto dirinya bersama sang ayah. Ia menggenggam foto itu erat, lalu berbisik lirih, "Ayah, aku tidak takut. Jika dunia ingin melihat siapa pemilik sejati nomor ini, maka aku akan menunjukkannya dengan darahku sendiri di lintasan." Di kejauhan, suara raungan mesin yang masih berlatih terdengar seperti gema perang yang sudah menunggu untuk dimulai. Keesokan harinya, suasana di ruang rapat tim jauh lebih mencekam daripada di lintasan. Para petinggi sponsor duduk melingkar dengan wajah serius, sementara Veda duduk di ujung meja dengan rahang mengeras. Di layar proyektor, grafik-grafik pemasaran ditampilkan, lengkap dengan logo dan angka penjualan. Namun semua pembahasan itu mengerucut pada satu hal, nomor keramat yang kini diperebutkan. "Veda," suara salah satu eksekutif terdengar datar namun menusuk, "untuk kepentingan global, kami sarankan kamu mengganti nomor. Nomor baru bisa kami branding lebih kuat. Ini demi kariermu juga." Veda menatap mereka satu persatu, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu bagai racun yang perlahan merambat ke dalam dadanya. Bagaimana mungkin mereka memintanya menyerahkan sesuatu yang sudah ia anggap bagian dari jiwanya? Namun sebelum ia bisa menjawab, manajer tim mencoba menengahi, "Kita harus realistis, Veda. Sponsor adalah darah bagi tim ini. Jika kamu melawan, hubungan kita bisa hancur." Sejenak, ruangan itu hening. Hanya terdengar detik jam yang terasa lebih keras dari biasanya. Veda mengepalkan tangan di pangkuannya, mencoba menahan gejolak yang meledak di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin melempar meja, ingin mengatakan bahwa mereka tak paham apa arti nomor itu baginya. Tapi yang keluar hanyalah suara rendah namun tegas, "Nomor itu bukan sekadar angka. Itu hidupku." Kalimat singkat itu membuat seluruh ruangan terdiam, lalu berubah menjadi bisik-bisik ketidakpuasan. Di luar ruangan, kabar bahwa sponsor menekan Veda segera bocor ke media. Judul-judul provokatif bermunculan, "Veda di ultimatum sponsor." Dan, "Akankah ia menyerah demi kontrak?" Publik terbelah. Sebagian menganggap Veda keras kepala dan tidak profesional, sementara sebagian lain justru mengangkatnya sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi korporasi di dunia olahraga. Malam itu, Veda duduk sendirian di garasi tim, ditemani suara mesin yang masih mendingin. Ia menatap motornya yang terdiam dengan nomor keramat terpampang jelas. Air matanya hampir jatuh, namun segera ia sapu dengan tangan. "Aku tidak akan menyerah. Jika aku harus kehilangan kontrak, biarlah. Tapi aku tidak akan kehilangan janjiku." Tekad itu kini semakin kuat, meski ia tahu jalan yang dipilihnya penuh duri. Sementara itu, Leonhard Kruger justru memanfaatkan situasi. Dalam sebuah wawancara, ia menyindir, kalau Veda benar pembalap sejati, ia tak akan bersembunyi di balik angka. Angka hanyalah angka, yang penting adalah siapa yang lebih cepat di lintasan. Kata-kata itu viral dan memancing perdebatan baru, semakin mempersempit ruang gerak Veda. Di tengah badai tekanan sponsor, intrik media, dan provokasi rival, Veda hanya punya satu tempat untuk membuktikan semuanya, lintasan balap. Ia sadar, nomor itu tak akan bisa dipertahankan hanya dengan kata-kata. Ia harus menorehkannya dengan tinta kemenangan, agar dunia melihat bahwa angka itu bukan sekadar branding, melainkan bagian dari legenda yang sedang ia ukir dengan darah dan jiwa. Sejak pertemuan dengan sponsor itu, suasana di dalam garasi tim tidak pernah sama lagi. Mekanik yang biasanya bercanda riang kini bekerja dengan wajah kaku. Beberapa dari mereka mulai berbisik di sudut-sudut, ada yang menyalahkan Veda karena terlalu keras kepala, ada pula yang diam-diam mendukungnya namun tak berani bersuara.
Atmosfer persaudaraan yang dulu hangat berubah menjadi dingin, seolah ada jurang yang membelah tim menjadi dua kubu. Manajer tim, yang biasanya menjadi penyeimbang, kini tampak kehilangan kesabaran. Suatu sore, ia menghampiri Veda dengan nada suara penuh tekanan. "Kau pikir ini hanya soal dirimu? Ini soal seluruh tim. Puluhan orang bergantung pada sponsor itu. Kau menolak, berarti kau menyeret kami semua ke jurang." Kata-kata itu menusuk hati Veda lebih dalam daripada sindiran rivalnya. Ia merasa terpojok, seakan seluruh dunia ada di pundaknya. Namun di tengah ketegangan itu, ada satu mekanik muda bernama Karim yang selalu diam-diam berada di pihak Veda. Ia sering bekerja lebih lama di malam hari, memastikan motor Veda tetap dalam kondisi terbaik. Suatu malam, Karim berbisik, "Bang, jangan goyah. Nomor itu bukan cuma milikmu, itu juga milik semua fans di Indonesia. Kami percaya sama abang." Kata-kata sederhana itu menjadi bara kecil yang menghangatkan hati Veda di tengah dinginnya pengkhianatan. Sementara itu, media terus menyorot keadaan internal tim. Bocoran foto memperlihatkan mekanik yang bertengkar di padok, dan headline langsung berbunyi, "Tim Veda retak dari dalam." Sorotan kamera yang tak henti-hentinya membuat semua orang semakin gelisah. Alih-alih fokus pada balapan, energi tim terkuras oleh konflik yang tak kunjung reda. Veda sendiri semakin sering menyendiri. Ia memilih duduk di dalam pit yang gelap, menatap motor dengan nomor keramatnya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar semua ini layak diperjuangkan? Apakah sebuah angka pantas menghancurkan keharmonisan tim yang ia cintai? Namun setiap kali keraguan muncul, bayangan wajah ayahnya kembali hadir, menghapus semua keraguan itu. Keretakan internal ini pun mulai terlihat di lintasan. Pada sesi latihan bebas, koordinasi tim berantakan. Ban yang salah pasang, setelan mesin yang keliru, hingga strategi pit yang kacau membuat Veda tampak kesulitan. Rival-rivalnya, terutama Leonhard, hanya bisa tersenyum sinis melihat kekacauan itu. Ia tahu, semakin hancur tim Veda, semakin mudah baginya untuk menguasai nomor keramat itu. Di akhir hari, Veda berdiri sendirian di tengah lintasan kosong, helmnya masih di tangan. Angin malam berhembus membawa aroma bensin yang menyengat. Ia memejamkan mata, lalu berkata dalam hati, "Kalau dunia menginginkan aku runtuh, biarlah. Tapi aku akan runtuh dengan nomor ini masih melekat di dadaku. Dan jika aku harus bangkit, aku akan bangkit dengan nomor ini menjadi bendera kemenangan." Kata-kata itu menjadi ikrar barunya, sebuah janji untuk melawan, bukan hanya rival di trek, tapi juga badai di dalam timnya sendiri. Hari balapan akhirnya tiba. Langit sirkuit dipenuhi awan kelabu, seakan mencerminkan kegelisahan yang menyelimuti hati Veda. Tribun penuh sesak oleh ribuan penonton, bendera-bendera berkibar, dan sorak-sorai bergema dari segala penjuru. Namun di balik gegap gempita itu, Veda tahu dirinya sedang menjadi pusat perhatian bukan hanya karena debut bersama tim besar, melainkan juga karena kontroversi nomor keramat yang terpampang jelas di motornya. Di grid start, Veda berdiri di posisi ke-12, jauh dari yang ia harapkan. Ketegangan internal tim dan persiapan yang kacau pada sesi latihan membuat performanya menurun drastis. Leonhard Kruger berada di posisi ketiga, dengan senyum puas yang sengaja ia tunjukkan ke arah kamera. Dunia menunggu duel ini, seolah nomor itu akan ditentukan bukan oleh keputusan federasi, melainkan oleh garis finish. Ketika lampu start padam, deru mesin serempak menggelegar. Veda langsung diserbu dari kiri dan kanan, nyaris tersenggol di tikungan pertama. Adrenalin meledak di dalam tubuhnya, membuat setiap tarikan gas seperti letupan kemarahan yang ia pendam selama berminggu-minggu. "Aku tidak boleh jatuh. Tidak hari ini," batinnya. Motor dengan nomor keramat itu melesat, perlahan menyalip satu demi satu lawan. Lap demi lap, ia mendekati kelompok depan. Sorak penonton Indonesia yang hadir terdengar bagaikan gemuruh ombak, meneriakkan namanya dengan penuh semangat. Namun tepat ketika ia berada di posisi ke-6,
Insiden terjadi, sebuah kesalahan komunikasi pit membuatnya masuk terlalu cepat untuk pergantian ban, kehilangan beberapa detik berharga. Hatinya hampir runtuh, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa putus asa. Veda kembali ke trek, kini di posisi ke-10. Waktu semakin menipis, namun ia mengendarai motornya seperti singa yang terluka. Setiap tikungan ia libas dengan penuh keberanian, bahkan nyaris kehilangan kendali di beberapa momen. Para komentator berteriak histeris, "Lihat, Veda melawan dengan seluruh hidupnya." Nomor keramat itu tampak semakin bersinar di bawah sorotan kamera, seolah melawan semua tekanan yang mencoba meredupkannya. Di lap terakhir, Veda berhasil menyalip dua pembalap sekaligus di tikungan tajam, mengakhiri balapan di posisi kelima. Bukan podium, namun cukup untuk membuat dunia terdiam. Leonhard memang finish ketiga, tetapi perhatian media justru tertuju pada aksi gila Veda dari belakang. Ia membuktikan bahwa nomor itu bukan sekadar angka, itu adalah semangat yang membuatnya terus bangkit, bahkan ketika segalanya melawan. Saat melewati garis finish, Veda meninju udara dengan tangan kanannya. Air matanya menetes di balik helm, bukan karena kemenangan, melainkan karena ia berhasil mempertahankan jiwanya di lintasan. Di layar besar, nomor keramat itu terpampang jelas, menjadi simbol bahwa meski badai mengguncang timnya, meski dunia berusaha merampasnya, Veda tetap berdiri tegak. Ia tahu, ini baru permulaan dari perang panjang yang akan ia hadapi. Belum genap sehari setelah balapan perdana berakhir, dunia maya kembali diguncang. Leonhard Krüger, yang finish di podium ketiga, memanfaatkan momentum untuk meluncurkan propaganda. Dalam wawancara pasca lomba, ia tersenyum tipis dan berkata lantang di depan kamera, "Nomor itu bukan milik Veda. Ia hanya menungganginya sementara. Sejarah sudah jelas, itu warisan keluargaku. Hari ini, kalian semua melihat, aku podium, dia tidak. Siapa yang lebih layak?" Kalimat itu langsung meledak di media sosial. Berita-berita di Eropa menyoroti Leonhard sebagai pewaris sah dan menuduh Veda hanya menunggangi popularitas dari negara asalnya. Meme dan sindiran kejam bermunculan, menyamakan Veda dengan pencuri simbol atau bahkan penunggang bayangan. Setiap scroll di lini masa terasa seperti pisau yang menusuk hati. Fans Indonesia membalas dengan tagar-tagar nomor itu milik Veda. Namun arus propaganda Leonhard jauh lebih deras, membuat nama Veda terpojok. Di markas tim, Veda menatap layar penuh. Komentar sinis yang menghujani dirinya. Ada yang berkata ia pengecut, ada yang menertawakan hasil finish kelimanya. Jantungnya seakan diremas, tetapi wajahnya tetap dingin di depan rekan tim. Hanya Karim, mekanik muda yang setia, berani mendekat dan berbisik, "Bang, jangan lihat itu. Dunia boleh menghina, tapi kami tahu siapa abang sebenarnya." Veda mengangguk, meski matanya berkilat menahan amarah. Federasi balap pun ikut terseret dalam pusaran propaganda ini. Tekanan publik membuat mereka membuka sidang awal untuk membahas perebutan nomor. Undangan resmi sampai ke tangan Veda, seakan menegaskan bahwa perang ini tak lagi hanya di lintasan, melainkan juga di meja sidang. Veda meremas surat itu hingga kusut, membayangkan wajah ayahnya yang pasti kecewa jika ia menyerah begitu saja. Leonhard semakin gencar. Ia bahkan memposting foto lama keluarganya dengan nomor keramat itu terpampang di motor ayahnya, menambahkan caption sinis, "Warisan tak bisa dicuri. Cepat atau lambat, ia akan kembali ke pemilik sejatinya." Foto itu viral, menambah tekanan luar biasa pada Veda. Dunia seolah bergandengan tangan untuk merobek janji yang selama ini ia genggam. Namun di tengah badai itu, dukungan dari tanah air justru semakin deras. Stadion-stadion kecil di Indonesia dipenuhi anak-anak muda yang mengenakan replika nomor Veda, berteriak lantang bahwa mereka percaya padanya. Video-video dukungan itu membanjiri akun media sosial Veda, menjadi pelipur lara di tengah hujatan global. Air matanya nyaris jatuh saat melihat seorang bocah berkata polos, "Bang Veda jangan ganti nomor ya, aku mau jadi kayak abang." Malam itu, di kamarnya yang sunyi,
Veda duduk di lantai dengan helmnya di pangkuan. Ia memandang pantulan wajahnya di kaca helm, penuh luka batin namun juga bara api yang menyala. Baiklah, Leonhard, kau ingin menjadikan dunia melawanku. Maka aku akan menjadikan dunia sebagai saksiku. Nomor ini akan bersinar di lintasan, dan tak ada propaganda yang bisa memadamkannya. Ikrar itu keluar lirih, tapi cukup untuk menyalakan tekad baru di dalam dirinya. Di tengah gempuran propaganda Leonhard yang tiada henti, Indonesia justru berubah menjadi benteng kokoh bagi Veda. Dari Jakarta hingga pelosok desa, layar-layar televisi dan ponsel dipenuhi sorakan dukungan. Anak-anak kecil mengendarai sepeda dengan nomor keramat yang ditempel seadanya di depan stangnya. Para sopir angkot menempelkan angka itu di kaca depan mobil mereka. Bahkan, mural-mural di dinding kota mulai menampilkan wajah Veda dengan nomor kebanggaannya. Sebuah gelombang kebanggaan nasional yang tak terbendung. Suatu sore, Veda menerima video kompilasi dari ribuan fans. Ada anak-anak yang menirukan gaya selebrasinya, ada pelajar yang meneriakkan namanya di lapangan sekolah, hingga seorang veteran balap Indonesia yang berkata lirih, "Veda, kau bukan hanya membela dirimu. Kau membela kita semua. Jangan biarkan nomor itu dicuri." Air mata Veda menetes untuk pertama kalinya sejak kontroversi itu meletus. Ia sadar, kini perjuangannya bukan lagi soal pribadi, tapi soal harga diri bangsa. Media di tanah air pun bersatu. Headline besar menghiasi koran-koran nasional, nomor itu Indonesia. Talk show televisi mengundang legenda-legenda balap untuk memberikan dukungan moral. Bahkan Presiden mengunggah sebuah foto dengan caption singkat, "Bangkitlah dengan nomor itu, Veda. Kami bersamamu." Dukungan yang begitu masif ini membuat publik internasional terkejut, seolah sebuah bangsa mengibarkan bendera lewat angka sederhana di motor seorang anak muda. Namun, dukungan itu juga membawa beban berat. Veda duduk di garasi tim, menatap ponselnya yang penuh notifikasi. Ia merasakan semangat yang membara, tetapi juga tanggung jawab yang hampir menindih bahunya. Jika aku gagal, bukan hanya aku yang jatuh, tapi juga harapan mereka. Rasa takut itu muncul, menghantam dada lebih keras dari guncangan motor di tikungan. Di tengah kebimbangan itu, Karim kembali menjadi suara kecil yang menenangkan. Ia mendekat sambil menepuk bahu Veda, "Bang, lihatlah semua dukungan ini. Itu bukan beban, itu bahan bakar. Mereka tidak menuntut abang untuk selalu menang. Mereka hanya ingin abang bertarung sampai titik darah penghabisan. Nomor ini akan tetap hidup kalau abang tidak menyerah." Veda menatap Karim, lalu tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Hari itu, ia memutuskan untuk keluar dari hotel dan menyapa langsung fans yang menunggunya di luar sirkuit. Puluhan bendera merah putih berkibar, orang-orang berteriak histeris menyebut namanya. Seorang bocah kecil mendekat dengan mata berbinar, memberikan kertas lusuh bertuliskan angka keramat itu. Veda jongkok, menandatanganinya, lalu berbisik, "Jangan pernah berhenti bermimpi. Nomor ini juga untukmu." Adegan itu direkam kamera, dan dalam hitungan jam, video tersebut viral ke seluruh dunia. Malamnya, Veda berdiri di balkon hotel, menatap ribuan lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Angin malam menerpa wajahnya, membawa semangat baru. Dengan suara rendah, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak lagi bertarung hanya untukku atau ayah. Aku bertarung untuk tanah air. Nomor ini adalah bendera, dan aku akan menjaganya sampai akhir." Dan untuk pertama kalinya sejak badai propaganda, Veda merasa ia tidak sendirian. Hari balapan itu tiba dengan aura yang berbeda. Ribuan penonton memenuhi tribun, sebagian besar membawa bendera Indonesia, namun tak kalah banyak pula yang mengibarkan simbol-simbol Eropa untuk mendukung Leonhard. Suasana mendidih seperti medan perang sebelum ledakan. Veda berjalan menuju padok dengan langkah mantap, meski dalam dadanya ada gemuruh yang tak bisa dikendalikan. Ia tahu, hari ini bukan sekadar lomba, ini adalah panggung di mana masa depan nomornya akan dipertaruhkan.
Balapan berlangsung sengit sejak awal. Veda memimpin beberapa lap dengan penuh kepercayaan diri, melibas tikungan demi tikungan seakan nomor keramat di fairing motornya adalah tameng yang melindunginya. Namun, Leonhard tak tinggal diam. Pembalap Jerman itu menempel ketat, menunggu celah untuk menyerang. Sorak penonton bergema, tensi meningkat, dan setiap overtaking terasa seperti tusukan ke dada penonton lawan. Puncaknya terjadi di tikungan tajam lap terakhir. Leonhard melakukan manuver agresif yang nyaris menyerempet motor Veda. Sentuhan kecil terjadi, motor Veda goyah, dan untuk sepersekian detik, semua mata terpaku, nyaris tak percaya ia masih bisa menahan kendali. Garis batas antara kehebatan dan kecelakaan begitu tipis malam itu. Veda berhasil selamat, namun posisinya melorot, membuat Leonhard melesat ke depan. Sesaat setelah finish, kontroversi langsung meledak. Kru Indonesia berteriak lantang menuduh Leonhard melakukan pelanggaran berbahaya. Tayangan ulang memperlihatkan kontak itu berulang kali, dengan komentar para pakar yang terbelah dua. Ada yang menyebut manuver itu sah karena balapan selalu penuh risiko, tapi ada pula yang menuding Leonhard sengaja merusak ritme Veda untuk menggagalkan kemenangannya. Media sosial pun pecah, tagar-tagar Justice for Veda menggema di seluruh dunia. Veda sendiri duduk di padok, diam membisu. Helmnya masih terpasang, menutupi wajah yang dipenuhi amarah dan rasa kecewa. Ia bisa merasakan darahnya mendidih, tapi juga tahu bahwa satu langkah emosional bisa menghancurkan citra yang sudah ia bangun dengan susah payah. Karim menepuk pundaknya, berbisik lirih, "Bang, ini baru permulaan. Jangan biarkan dia ambil lebih dari sekadar nomor." Sementara itu, Leonhard dengan wajah penuh senyum menyebut dalam wawancara, balapan adalah pertarungan. Kalau dia tidak kuat menahan, dia bukan juara sejati. Kata-kata itu bak bensin yang menyiram api kontroversi. Veda yang mendengarnya hanya mengepalkan tangan di balik dinding padok, matanya menyala dengan amarah yang menolak padam. Malam itu, dunia terbelah. Sebagian melihat Veda sebagai korban yang nyaris dijatuhkan, sebagian lagi memandang Leonhard sebagai pahlawan agresif. Namun satu hal pasti, insiden ini membuat rivalitas mereka membara, lebih panas dari sebelumnya. Dan bagi Veda, ia tahu satu hal, untuk mempertahankan nomor itu, ia harus bertarung lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Malam setelah insiden kontroversial itu, padok tim Veda berubah menjadi ruang perang yang sesungguhnya. Para mekanik, analis data, dan manajer tim berkumpul dengan wajah tegang. Di layar besar terpampang ulang tayangan kontak antara Veda dan Leonhard, diulang berkali-kali seperti pisau yang terus menusuk hati. Karim duduk di samping Veda, wajahnya serius, seolah memahami bahwa langkah mereka berikutnya akan menentukan sejarah. Sang manajer tim, orang yang sudah lama mendampingi Veda sejak debut, akhirnya angkat bicara. Mereka ingin merebut nomor itu bukan hanya dengan propaganda, tapi juga dengan taktik kotor. Kita tak bisa lagi hanya mengandalkan bakat. Mulai hari ini, kita mainkan strategi yang bahkan mereka tidak akan sangka. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan. Strategi itu bukan sekadar teknis mesin, melainkan perang psikologis dan taktik di lintasan. Mereka memutuskan untuk menyiapkan 2 setup motor, satu untuk kecepatan penuh di lintasan lurus, satu lagi untuk ketahanan di tikungan panjang. Veda akan berlatih diam-diam pada malam hari, jauh dari kamera publik, agar lawan tak bisa membaca pergerakannya. Karim yang masih belia bahkan dilibatkan sebagai joker, menjadi bagian dari eksperimen gila itu dengan membalap motor uji. Latihan rahasia dilakukan di bawah sorotan lampu stadion yang nyaris kosong. Suara mesin meraung, memecah keheningan malam. Veda memacu motor dengan fokus yang nyaris melampaui batas manusia, mencoba tiap kombinasi setting suspensi dan ban yang diberikan tim. Peluh bercucuran, napasnya berat, tapi matanya menyala. Ia sadar bahwa setiap detik latihan ini adalah senjata untuk melawan Leonhard di balapan berikutnya. Namun, tak hanya fisik yang ditempa.
Tim juga melatih Veda untuk menghadapi provokasi media. Mereka membuat simulasi wawancara dengan kru pura-pura menjadi jurnalis yang melontarkan pertanyaan menjebak. Veda harus belajar menahan emosi, menjawab dengan tenang, dan menyalurkan semua amarahnya hanya di atas lintasan. Karim bahkan sengaja memancingnya dengan ejekan ala Leonhard, dan ketika Veda hampir meledak, Karim tertawa sambil berkata, "Nah, itu yang harus abang kendalikan." Di sela-sela latihan, Veda sering termenung, menatap nomor keramat di firing motor. Ia tahu strategi ini berisiko besar, sedikit saja salah perhitungan, ia bisa terjatuh atau motornya hancur. Tapi ia juga tahu, inilah jalan satu-satunya. Nomor ini bukan sekadar angka. Ini janji, dan janji harus ditepati, meski harus mengorbankan segalanya. Ketika fajar menyingsing, Veda keluar dari garasi dengan tubuh lelah namun hati membara. Strategi rahasia telah disusun, senjata telah diasah. Pertempuran berikutnya bukan lagi sekadar balapan, tapi deklarasi perang terbuka melawan Leonhard dan siapapun yang berani merampas kehormatannya. Dan kali ini, Veda bertekad untuk tidak hanya bertahan, tapi menyerang dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hari itu, sirkuit legendaris Mugello dipenuhi lautan manusia. Suara mesin dari kelas pendukung sudah menggema sejak pagi, namun semua orang tahu, yang mereka tunggu hanyalah duel Veda melawan Leonhard. Spanduk merah putih berkibar di antara ribuan bendera biru Eropa, menciptakan pemandangan seperti dua pasukan yang siap bertempur di medan laga. Udara terasa tebal, seakan setiap napas penonton membawa tegangnya atmosfer rivalitas yang sudah mencapai puncak. Veda duduk di grid start, matanya tertuju lurus ke depan. Di sebelahnya, Leonhard melirik dengan senyum tipis penuh ejekan. Seolah kontak kontroversial di balapan sebelumnya hanya sebuah pemanasan. Veda tak membalas senyuman itu, ia sudah berlatih untuk tidak terpancing. Di dalam helmnya, ia berbisik, "Nomor ini bukan milikmu, Leonhard. Nomor ini lahir dari darah dan keringat kami." Lampu start padam, dan balapan pun dimulai dengan raungan mesin yang mengguncang bumi. Veda langsung melesat, memimpin beberapa tikungan pertama dengan agresivitas terukur. Namun Leonhard membuntuti tanpa ampun, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Mereka bertukar posisi lap demi lap, membuat penonton histeris, seakan menyaksikan tarian maut di atas aspal. Di lap ke-10, duel mencapai titik memuncak. Di tikungan Arabiata yang terkenal ganas, Leonhard mencoba manuver berbahaya dari sisi luar. Roda mereka hampir bersentuhan lagi, penonton menahan napas, tapi kali ini Veda sudah siap. Dengan penguasaan penuh, ia menutup jalur tanpa ragu, memaksa Leonhard melebar dan kehilangan momentum. Sorak-sorai pendukung Indonesia pecah, seperti genderang perang yang menggema hingga ke langit. Namun Leonhard bukanlah lawan biasa. Di lap-lap akhir, ia kembali bangkit, menempel ban belakang Veda dengan jarak hanya beberapa senti. Kamera televisi menyorot duel itu berkali-kali. Komentator berteriak histeris, menyebut ini sebagai pertarungan dua gladiator modern. Setiap tikungan menjadi pertaruhan, setiap sentuhan throttle bisa berarti kemenangan atau kehancuran. Ketegangan mencapai puncak di lap terakhir. Leonhard melakukan dive bomb nekat di tikungan terakhir, mencoba merebut posisi. Dunia seakan berhenti sejenak, dua motor masuk bersamaan ke racing line, jarak begitu tipis hingga percikan api keluar dari footpath. Tapi kali ini, Veda tak bergeming. Dengan keberanian tanpa batas, ia menahan racing line, memaksa Leonhard mengerem lebih dalam. Motor Veda melesat lebih dulu keluar tikungan, meninggalkan Leonhard di belakang. Ketika melewati garis finish, Veda mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjuk ke nomor keramat di firing motornya. Sorak-sorai pendukung Indonesia mengguncang Mugello, bahkan menenggelamkan suara mesin. Bendera merah putih berkibar, dan dunia tahu, duel panas ini dimenangkan oleh Veda. Bukan hanya kemenangan di lintasan, tapi juga kemenangan atas strategi, emosi, dan harga diri. Kemenangan Veda di Mugello mengguncang dunia.
Media internasional menaruh headline besar, anak Indonesia menaklukkan legenda Eropa. Sorotan kamera menampilkan wajahnya yang penuh emosi saat menunjuk nomor keramat di firing. Namun kemenangan itu justru memicu gelombang baru, bukan hanya di lintasan, tapi juga di ranah politik dan media. Seperti bara api yang dilemparkan ke dalam gudang mesiu, rivalitas Veda dan Leonhard kini merambat menjadi isu internasional. Federasi Balap Dunia menerima puluhan surat resmi dari berbagai pihak. Beberapa politisi Eropa menuding Veda dilindungi oleh media dan wasit, menyebut kemenangannya di Mugello hasil tekanan politik Asia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia justru menegaskan dukungan, bahkan ada menteri yang terang-terangan menyebut, nomor itu milik bangsa kami. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Dunia olahraga berubah jadi ajang tarik-menarik kekuatan antar negara. Media sosial semakin panas. Tagar-tagar nomor Indonesia menggema, menyaingi tagar-tagar Europe Power yang digalang pendukung Leonhard. Netizen terbelah, debat sengit membanjiri lini massa, sementara foto-foto duel mereka di Mugello viral seperti lukisan perang modern. Di sebuah video amatir, terlihat Leonhard keluar dari padok dengan wajah muram, lalu menyindir, kemenangan yang dibantu sorakan, bukan kecepatan. Kalimat itu membuat situasi makin meledak. Veda sendiri merasa seakan terjebak di pusaran badai yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia hanya ingin membalap dengan nomor yang telah ia perjuangkan sejak kecil, tapi kini angka itu menjadi simbol politik, simbol nasionalisme, bahkan simbol harga diri dunia. Di hotelnya, ia menatap berita televisi dengan wajah letih, sementara Karim berusaha menenangkannya dengan candaan sederhana. Namun Veda tahu, tekanan ini bukan hal yang bisa diabaikan. Di sisi lain, timnya menghadapi tekanan sponsor. Beberapa perusahaan multinasional mulai ragu, khawatir rivalitas politik akan merusak citra mereka. Manajer tim bahkan menerima ancaman bahwa kontrak bisa dicabut jika kontroversi terus membesar. Garasi tim, yang biasanya jadi tempat suara mesin meraung, kini dipenuhi desas-desus dan bisikan kecemasan. Veda merasakan betapa beratnya dunia profesional, di balik gemerlap podium, ada politik dan uang yang mengatur. Namun, dari tengah kekacauan itu, sebuah surat sederhana datang dari Indonesia. Surat itu ditulis oleh seorang anak kecil yang pernah ditemui Veda di luar sirkuit. Tulisannya goyah, penuh coretan, namun kalimatnya menusuk hati, "Bang Veda, jangan takut. Nomor abang itu nomor kami juga. Kalau abang kalah, kami tetap bangga. Kalau abang menang, kami makin bangga." Air mata Veda jatuh, meleleh di atas kertas itu. Malam itu, ia berdiri di balkon hotel, menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit Eropa. Dengan suara bergetar, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang mereka lakukan, politik, media, atau uang, tidak akan menggoyahkan tekadku. Aku bukan hanya membela angka ini. Aku membela mimpi ribuan anak yang percaya padaku. Dan janji itu menguatkan kembali hatinya, membuatnya siap menghadapi babak berikutnya. Langit mendung menggantung di atas sirkuit Silverstone. Angin berhembus kencang, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Para pembalap menatap langit dengan cemas, karena mereka tahu balapan kali ini bukan hanya adu kecepatan, tapi juga adu nyali dalam badai. Veda duduk di motor, matanya lurus menatap lintasan yang basah setengah, kering setengah, kondisi paling berbahaya bagi seorang rider. Ketika lampu start padam, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Spray air menutupi pandangan, membuat dunia di balik visor menjadi kabur. Ban selip di setiap tikungan, dan suara teriakan penonton tertelan raungan mesin bercampur deru hujan. Veda memacu motor dengan penuh kehati-hatian, tapi di depannya, Leonhard justru semakin agresif, menembus kabut air seperti predator yang haus darah. Di lap kelima, drama terjadi. Beberapa pembalap tergelincir, terpental keluar lintasan. Bendera kuning berkibar, namun duel Veda dan Leonhard tetap berlanjut tanpa jeda. Leonhard mencoba menusuk dari sisi dalam, tapi hampir kehilangan kendali.
Motor bergoyang liar, percikan api muncul, namun entah bagaimana ia berhasil menahan. Komentator berteriak histeris, menyebut ini sebagai balapan gila yang seharusnya mustahil dilakukan manusia. Veda merasakan tubuhnya mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena ketegangan luar biasa. Setiap detik di atas lintasan seperti berjalan di tepi jurang maut. Nomor keramat di fairing motornya kini penuh lumpur dan cipratan air, tapi justru itu yang menguatkan tekadnya. Nomor ini harus tetap berdiri meski badai menghantam, batinnya berbisik, sementara tangan dan kakinya bekerja seirama dengan mesin yang meraung. Lap demi lap, rivalitas berubah menjadi duel bertahan hidup. Leonhard terus menekan, mencoba memaksa Veda membuat kesalahan. Namun kali ini, Veda tak hanya mengandalkan kecepatan. Ia mengingat strategi rahasia tim, mengatur ritme, menunggu saat yang tepat. Dan benar saja, di lap ke-12, Leonhard terlalu terburu-buru di tikungan cepat, ban belakangnya selip, membuatnya melebar. Veda langsung memotong ke dalam, mengambil alih posisi dengan keberanian luar biasa. Hujan semakin deras di lap terakhir. Pandangan nyaris hilang, motor berguncang liar, namun Veda bertahan. Sorakan penonton bercampur dengan petir yang menyambar di kejauhan, menciptakan suasana seperti pertarungan para dewa. Dengan tenaga terakhirnya, Veda melewati garis finish lebih dulu, mengangkat tangan meski tubuhnya hampir roboh. Kamera menyorotnya, wajah penuh lumpur tapi mata menyala dengan api kemenangan. Di podium, air hujan bercampur dengan air mata. Lagu Indonesia Raya bergema di tengah badai, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Veda menggenggam trofi erat-erat, lalu menunjuk ke nomor keramat di dadanya. Dunia menyaksikan bahwa bahkan badai sekalipun tak mampu meruntuhkan tekad seorang anak bangsa untuk mempertahankan kehormatannya. Kemenangan di Silverstone seharusnya membawa ketenangan, namun justru menjadi awal badai baru. Beberapa hari setelah podium bersejarah itu, suasana di padok tim Veda berubah dingin. Ada bisik-bisik aneh di antara mekanik, data motor yang biasanya transparan kini terasa ditutup-tutupi. Veda merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah bayangan hitam menyusup ke dalam keluarganya sendiri. Kecurigaan itu terbukti ketika seorang teknisi junior mendekati Karim dengan wajah pucat. Dengan suara bergetar, ia membisikkan kabar mengejutkan, ada anggota tim yang membocorkan data setting motor Veda ke kubu Leonhard. Data itu mencakup simulasi rahasia yang selama ini mereka sembunyikan dari publik. Karim terdiam, wajahnya kaku, lalu segera membawa kabar itu ke Veda. Dunia seakan runtuh ketika ia mendengarnya. Veda tak bisa percaya, di tim yang ia anggap keluarga, ada pengkhianat yang menjual kehormatan demi keuntungan. Ia teringat malam-malam panjang berlatih di sirkuit kosong, rahasia yang mereka jaga dengan darah dan keringat, semuanya kini bisa jadi senjata untuk menjatuhkannya. Rasa marah dan kecewa bercampur jadi satu, membuat dadanya sesak. Ia menatap fairing motornya dengan nomor keramat itu, lalu berbisik, bahkan di dalam rumah sendiri, aku dikhianati. Tim manajemen pun geger. Investigasi dilakukan diam-diam, dan kecurigaan mengarah pada salah satu teknisi senior yang punya hubungan dekat dengan sponsor Eropa. Bukti rekaman komunikasi mulai terkumpul, namun mengungkap kebenaran sepenuhnya berarti membuka aib besar di tengah musim. Manajer tim menghadapi dilema, melindungi nama baik, atau mengorbankan seseorang untuk menjaga kepercayaan Veda. Sementara itu, Leonhard semakin percaya diri di media. Ia menyebut secara terang-terangan, kami tahu semua trik mereka. Nomor itu akan segera jatuh ke tangan yang lebih layak. Pernyataannya membuat Veda yakin bahwa pengkhianatan memang nyata, bukan sekadar rumor. Namun yang lebih menyakitkan, ucapan itu seakan mengkonfirmasi bahwa rahasia timnya sudah benar-benar bocor. Karim mencoba menenangkan, tapi kali ini Veda tak bisa sepenuhnya mengendalikan emosinya. Ia menghantam meja di padok, membuat semua orang terdiam. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa, ia berkata,
kalian boleh mengkhianati aku, tapi jangan pernah bermimpi kalian bisa mengkhianati nomor ini. Aku akan bertarung sampai habis-habisan, meski aku harus sendirian." Kata-kata itu mengguncang semua yang hadir, membuat mereka sadar betapa seriusnya luka yang dialami Veda. Malam itu, di kamar hotel yang sunyi, Veda duduk sendiri. Angin malam berembus melalui jendela, membawa kesepian yang menusuk. Ia memejamkan mata, mencoba meredakan luka hatinya, lalu berjanji dalam diam, "Jika ada pengkhianat di dalam, maka aku akan menjadi benteng terakhir. Nomor ini tidak akan jatuh, meski dunia melawanku." Dan dengan janji itu, ia bersiap menghadapi pertempuran terakhir yang semakin dekat. Hari itu, langit di sirkuit Valencia berwarna kelabu, seolah ikut menyaksikan babak terakhir sebuah kisah panjang. Tribun penuh sesak, bendera Indonesia dan Eropa berkibar berdampingan, menciptakan atmosfer seperti medan perang dunia. Semua mata tertuju pada dua pembalap, Veda Ega Pratama dan Leonhard, dua nama yang kini identik dengan kebanggaan dan kebencian. Suara mesin yang meraung di padok terasa seperti dentuman genderang perang. Veda berdiri di grid start, tatapannya tajam menembus helm hitam yang membungkus wajahnya. Ia tahu ada pengkhianatan di dalam timnya, ia tahu data-datanya telah bocor. Tapi malam tadi, ia berjanji pada dirinya sendiri, pengkhianatan itu tak akan menghentikannya. Nomor keramat di fairing motornya adalah benteng terakhir, dan ia siap mempertahankannya meski harus mengorbankan segalanya. Balapan dimulai, dan sejak tikungan pertama, duel pun pecah. Leonhard tampil agresif, seakan tahu setiap kelemahan motor Veda. Mereka saling serang, saling menutup jalur, hingga ban nyaris bersentuhan. Setiap lap terasa seperti duel hidup mati, dengan penonton berteriak histeris di tribun. Komentator menyebutnya sebagai The Clash of Destiny, pertarungan takdir dua bangsa yang diwakili dua roda yang melaju gila. Di lap pertengahan, hujan rintik-rintik mulai turun, menambah dramatis suasana. Motor bergoyang di tikungan, beberapa pembalap lain terjatuh, namun Veda dan Leonhard tetap bertahan di depan. Sorot kamera hanya fokus pada mereka berdua, dua gladiator modern yang menolak menyerah. Setiap manuver terekam jelas, setiap detik menjadi sejarah yang akan dikenang selamanya. Lap terakhir tiba, dunia menahan napas. Di tikungan terakhir, Leonhard melakukan manuver nekat, sebuah dive bomb brutal, mencoba menyalip dari sisi dalam. Namun Veda, dengan keberanian yang lahir dari seluruh luka, pengkhianatan, dan cinta tanah air, menutup jalur dengan presisi sempurna. Ban mereka bersentuhan, percikan api memercik, motor hampir tergelincir. Tapi Veda menahan, menggertakkan giginya, dan melesat keluar tikungan lebih dulu. Ketika melewati garis finish, sorakan bergemuruh seperti gempa bumi. Veda mengangkat tangan, menunjuk ke nomor keramat di dadanya. Air mata menetes di balik visor, bercampur dengan hujan. Di tribun, ribuan bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan Indonesia menggema, dan dunia menyaksikan bahwa anak muda dari tanah air kecil mampu menaklukkan badai, politik, pengkhianatan, bahkan legenda Eropa. Di podium, Veda berdiri dengan tubuh lelah namun jiwa membara. Ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, lalu menatap kamera dengan mata yang penuh api. Dengan suara parau, ia berkata, "Nomor ini bukan hanya milikku. Nomor ini adalah milik semua orang yang percaya bahwa mimpi bisa jadi nyata. Dan hari ini, kita membuktikannya." Dunia pun terdiam, lalu bertepuk tangan, memberi hormat pada seorang juara sejati.